dumb friends. Assalamualaikum, halo guys, para pecinta film, salam sejahtera buat semuanya. Dalam video kali ini gue akan bahas film yang masih anget-angetnya nih yang rilis baru aja tanggal 28 Juli 2021 kemarin. Film yang menceritakan para villain atau penjahat yang menjadi pemeran dalam film ini, yaitu film The Suicide Squad tahun 2021. Film ini dibintangi oleh deretan pemain-pemain top yang mungkin sudah kita kenal. Ada Margot Robbie sebagai Harley Quinn, Idris Elba sebagai Bloodsport, ada John Cena sebagai Peacemaker, dan bahkan ada Sylvester Stallone yang menjadi pengisi suara dari King Shark. Dan masih ada banyak lagi. Dan oke, lanjut. Tanpa berlama-lama lagi, selamat datang di Bahas Talk Movie yang akan membahas dalam bahas alur seputar film. Let's go! Scene awal diperlihatkan Savan, seorang kriminal tahanan penjara yang sedang memainkan bola untuk sekedar mengisi waktu luang, dan kemudian Hural membawanya untuk diikutsertakan dalam misi rahasia yang sudah kita ketahui namanya, yaitu Suicide Squad, atau menjadikan seorang kriminal untuk mau tidak mau mengikuti misi bunuh diri ini, yang penjahat tak bisa mengelak dikarenakan sudah ditanamkan chip yang dapat meledak jika berkhianat atau mundur dari tugasnya. Dan dalam misi yang akan dijalaninya, ia tak sendiri, terdapat banyak anggota kriminal lain yang ikut serta, seperti Javelin, Mongol, Blackguard, Weasel, TDK, dan bahkan Kapten Boomerang dan satu wanita psikopat yang terkenal, yaitu Harley Quinn, yang sudah ada dalam film sebelumnya, Suicide Squad yang pertama. Dalam misi ini, kelompok mereka diberi nama Task Force X dan dikomandani oleh Kolonel Rick Flag. Mereka langsung berangkat menuju tempat pusat misi menggunakan helikopter besar. Dan singkatnya, sesampainya di sana, mereka berhasil mendarat selamat kecuali Weasel yang belum apa-apa sudah mati tenggelam. Aduh. Setibanya mereka di sana, tak disangka mereka telah disambut oleh tentara Corto Maltese yang langsung menggempur mereka dengan serangan baku tembak. Perlawanan pun tak terhindarkan. Harley Quinn dan yang lainnya segera membalaskan serangan perlahan demi perlahan. Namun apa daya, mereka kalah jumlah. Seberapa banyak usaha perlawanan yang mereka lakukan tetaplah sia-sia. Sehingga dalam kejadian ini, satu persatu dari mereka tewas. Mulai dari Kapten Boomerang, Javelin, dan bahkan Savan yang malah melarikan diri dari tempat kejadian, sehingga membuat Waller terpaksa meledakkan chip tanam di kepala dan membuat Savan tewas. Dan di lain sisi, ternyata Waller tidak hanya menurunkan satu pasukan saja, melainkan dua pasukan, yang satunya lagi muncul di sisi lain dari perairan pantai. Dan film pun dimulai. Kemudian scene berpindah ke 3 hari sebelum terjadinya peristiwa. Robert Dubois atau Bloodsport, penembak jitu kelas dunia yang apapun di tangannya dapat menjadi senjata mematikan. Ia dipenjara karena telah membuat Superman masuk ICU karena menembaknya dengan peluru kryptonite. Dan pada hari itu, Dubois kedatangan tamu yang merupakan anaknya sendiri. Namun terlihat hubungan anak dan ayah antara mereka sangatlah tidak harmonis. Mereka bertemu dan malah terjadi perseteruan yang hebat karena suatu alasan yang kecil. Namun yang dapat kita simpulkan bahwa perasaan sesungguhnya Dubois kepada anaknya pasti sangatlah menyayanginya. Dan kemudian di sini Waller memaksa Dubois agar dapat ikut dalam misi Suicide Squad atau bunuh diri ini. Yang awalnya Dubois tidak mau mengikutinya, namun Waller mengancam akan memasukkan anaknya ke penjara dewasa Belle Reve yang kini ia tempati. Sehingga mau tidak mau Dubois ikut dalam misi ini.
Dalam misi ini, Du Bois menjadi ketua tim, dan timnya beranggotakan teman-teman penjahat lain, yaitu Peacemaker yang merupakan penembak jitu, kemudian Cleo Kazo atau Ratcatcher 2. Wanita ini pecinta tikus dan dapat memerintahkan tikus, yang terkadang membuat Du Bois merasa jijik karena sebenarnya ia memiliki ketakutan kepada tikus. Kemudian Polka Dot Man yang memiliki kemampuan untuk melemparkan totol-totol, agak aneh sih. Dan terakhir, yang paling unik dan paling gue suka dalam film ini, yaitu Nanaue atau King Shark, yaitu hiu besar bertubuh seperti manusia, yang dalam ceritanya ia adalah keturunan dewa hiu purba. Meskipun hiu, tapi kalau kata gue tampangnya nggak ada sangar-sangarnya. Kelakuannya juga kayak bocah yang kadang bikin gemes para penonton. Tapi dia sangatlah kuat dan tak segan memakan siapapun. Dalam misi ini, mereka ditugaskan untuk pergi ke Jotunheim untuk menghancurkan jejak proyek Starfish yang dikuasai oleh Presiden Luna dan pejabat tinggi di sana. Starfish merupakan makhluk dari luar bumi yang sangat berbahaya bagi Amerika bahkan dunia. Satu-satunya langkah awal yang harus mereka lakukan dengan mencari seseorang yang bernama Gaius Greaves atau Tinker agar bisa mengatasi masalah itu dan masuk ke dalam fasilitas proyek Starfish di Jotunheim tersebut. Setelah kita mengetahui asal-usul dari mereka, kemudian scene kembali berpindah ke masa sekarang ketika tim Bloodsport Du Bois sedang dalam misi perjalanan dan memasuki kawasan hutan. Di tengah perjalanan, terlihat ledakan tembakan yang berada di sisi lain hutan, yang ternyata itu adalah Harley Quinn yang masih berjuang untuk hidup dan mencoba agar selamat dari beku tembak itu. Dan tanpa disengaja, ia bertemu dengan Javelin yang sekarat akan modar. Dan pada saat yang sama, Javelin meminta tolong agar membawakan lembing atau tombak miliknya kepada Harley Quinn. Dan saat yang berpapasan, Harley Quinn ditemukan oleh tentara dan ia pun dibawa untuk dijadikan sandera. Sedangkan Kolonel Rick Flag yang sama mencoba untuk kabur, ia dikepung oleh pasukan tentara Corto Maltese. Dan kita kembali ke tim Suicide Squad. Berhubung hari sudah malam, mereka memutuskan untuk bermalam terlebih dahulu di hutan itu. Bloodsport sempat terbangun dan melihat Polka Dot Man yang totol-totol pada tubuhnya sudah membengkak dan memancarkan warna. Dan Polka Dot Man pun terlihat membuang totol-totolnya itu. Setelah itu, tak lama, Sebastian memberitahu Bloodsport bahwa Ratcatcher 2, Cleo akan segera dimakan oleh King Shark. Bloodsport berusaha menghentikannya dengan menembak King Shark, namun senjata yang dimiliki tidak mempan menembus kulit dari Nanaue King Shark. Cleo mencoba menghentikannya dengan memanggil tikus-tikus yang ada di hutan itu. Namun tentu hal ini membuat Bloodsport merasa jijik dan teman-temannya kini mengetahui bahwa dirinya fobia terhadap tikus. Cleo mencoba berbicara kepada King Shark dan mengetahui bahwa King Shark selama ini tidak mempunyai teman. Lalu ia mengajaknya untuk menjadi teman dan mengatakan bahwa kita itu teman dan teman tidak akan memakan teman yang lainnya. Mendengar itu, King Shark mengerti dan mulai saat ini Cleo dan King Shark adalah teman. Keesokan harinya, perjalanan dimulai. Waller memerintahkan untuk menyelamatkan Kolonel Rick Flag terlebih dahulu di suatu tempat yang dicurigai itu merupakan tempat para tentara atau sekutu yang berada di pihak Project Starfish itu sendiri. Dan sesampainya di sana, mereka satu persatu membunuh dan melumpuhkan hampir seluruh kelompok orang di sana. Dan juga terjadi kompetisi adu jago nih antara Peacemaker dan Bloodsport untuk membunuh kelompok di sana. Tak lama dari itu mereka menemui tenda yang ternyata di dalamnya terdapat Kolonel Rick Flag. Kolonel Rick Flag ternyata tidak tewas, melainkan berhasil diselamatkan oleh Sol Soria, pejuang kemerdekaan. Mereka sedikit kebingungan, ternyata yang mereka bunuh tadi merupakan sekelompok pejuang kemerdekaan, orang Corto Maltese yang ingin membantu pasukan Bloodsport dan kawan-kawan. Namun tanpa disengaja, malah mereka bunuh. Kolonel Rick Flag meminta maaf kepada Sol Soria atas kejadian ini. Beruntung, Sol Soria memaafkannya dan tetap akan membantu mereka untuk mengantarkannya ke Jotunheim. Kemudian scene berpindah kepada Gaius Greaves atau Tinker. Ia menjelaskan mengenai Project Starfish kepada Presiden Luna dan
jenderal tertinggi di sana, yang mana Starfish ini merupakan makhluk luar bumi yang ditemukan oleh Amerika yang kemudian dibawa ke Jotunheim untuk dilakukan penelitian oleh Tinker sendiri. Makhluk ini dapat membuat eksistensi dirinya, mencari inang, dan mengambil kesadaran manusia yang tentunya ini sangat berbahaya. Tinker kemudian menunjukkan Starfish yang ada di Jotunheim dan terjadilah kerjasama antara Presiden Luna dan Tinker guna untuk memanfaatkan makhluk ini sebagai aset senjata negara agar dapat menaklukkan negara lain. Kemudian kembali ke Harley Quinn yang sedang disekap. Tanpa diduga dirinya malah didandani dan diantarkan menuju suatu tempat, yang ternyata tempat itu merupakan kediaman Presiden Luna, dan Harley Quinn pun bertemu dengan Luna. Presiden Luna sangat tertarik mengagumi Harley Quinn dengan alasan karena api dan pemberontakan dalam penindasan terhadap New York adalah hal yang ia sukai dari Harley Quinn sendiri. Singkatnya, mereka berdua semakin akrab setelah beberapa keseruan yang mereka jalani, bahkan hingga menimbulkan peraduan sengit antara mereka berdua. Ya, tahulah. Setelah kejadian adu sengit itu, Presiden Luna memberitahukan Harley tentang monster Starfish yang kini akan dijadikan senjata untuk dirinya, agar tidak ada satu orang pun yang dapat macam-macam dengannya. Jika itu terjadi, maka bersiaplah untuk menanggung akibatnya, menjadi makanan bagi Starfish. Mendengar itu, Harley langsung menembak Luna, dikarenakan hal itu akan menyebabkan korban yang tak bersalah, yaitu anak-anak. Dan dari kejadian ini, Presiden Luna pun tewas. Dan seketika itu, para tentara datang mendengar suara tembak dan kemudian segera menangkap dan menahan Harley Quinn. Kemudian scene berpindah lagi ke tim Suicide, yang mana dalam perjalanan Polka Dot Man sempat kelelahan dan menceritakan asal-usul dirinya menjadi seperti ini. Hal ini dikarenakan oleh ulah percobaan ibunya dan bahkan menyebabkan saudara, kakak, dan adiknya mati, sehingga sampai saat ini ia memiliki dendam kepada ibunya. Singkat cerita, tim sudah sampai di gerbang masuk perbatasan menuju Corto Maltese. Mereka mendapatkan bantuan dari teman Solsora, yaitu Milton, untuk dapat mengantarkannya ke tempat yang dituju. Milton mengantarkan mereka menggunakan mobil van, dan Solsora menyarankan agar menggunakan penyamaran agar tidak mencurigai sekitarnya. Di dalam perjalanan, Cleo Ratcatcher 2 menceritakan kepada Bloodsport tentang alasannya yang sangat mencintai tikus. Cleo berasal dari keluarga yang miskin dan hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Ayahnya membuatkan mesin untuk memanggil tikus, yang tikus itu sangatlah baik kepada mereka. Tikus itu menjadi selimut ketika mereka tidur dan bahkan mengambilkan pernak-pernik perhiasan agar dapat mendapatkan uang. Namun, ayah dari Cleo ini merupakan pecandu narkoba dan menyebabkannya meninggal. Kemudian Cleo pindah menuju New York dan merampok suatu bank dengan tikus-tikus itu, hingga akhirnya dipenjara di Belle Reeves. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di suatu bar klub malam sambil menunggu Tinker yang kabarnya akan datang ke tempat itu. Mereka sedikit bersenang-senang terlebih dahulu. Sedangkan King Shark menunggu di mobil van dikarenakan tubuhnya yang pasti akan membuat orang ketakutan. Hingga yang ditunggu pun tiba. Tinker datang dan diam-diam Bloodsport menyergap Tinker dan berniat untuk membawa Tinker. Namun di saat yang berpapasan, tentara Corto Maltese datang untuk mencari warga Amerika yang diam-diam menyusup ke tempat itu. Rencana pun berubah. Bloodsport memerintahkan Polka Dot Man dan Cleo untuk kabur membawa Tinker. Sementara itu, Kolonel Rick, Peacemaker, dan dirinya akan mengaku kepada tentara bahwa mereka adalah orang Amerika sebagai bentuk pengalihan. Mereka bertiga dibawa oleh para tentara menggunakan truk untuk dihadapkan kepada Jenderal Mateo. Namun di tengah perjalanan, mereka mencoba melawan dan hal yang mudah bagi mereka, sehingga mereka berhasil melumpuhkan para semua tentara dan berhasil keluar dari truk, dan dibarengi Cleo dan Polka Dot Man yang berhasil menyusul dan membantu mereka. Dan dari sinilah rencana untuk pergi menuju Jotunheim pun dimulai, dengan langkah awal menyelamatkan Harley Quinn terlebih dahulu yang kabarnya selamat dan sedang disekap oleh tentara Corto Maltese. Nice. Oke guys, jadi untuk bahas film The Suicide Squad ini gue bagi menjadi 2 part ya. Dan ini merupakan part yang pertama dan gue akhiri segini dulu kayaknya. Ya biar enak aja gitu. Kalian bisa nonton kelanjutannya di part 2, yaitu video selanjutnya dari uploadan ini. Gue share juga di deskripsi deh biar enak.
So yang mau tahu kelanjutannya, stay tune terus pantengin channel ini. Dan lanjut deh lihat ke part 2-nya ya nanti. Sampai jumpa teman-teman, dan jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe semuanya agar nggak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Thanks for watching.